Halo teman-teman, serta Bapak dan Ibu semuanya yang sekarang mungkin sedang menulis artikel jurnal atau laporan penelitian. Video penulisan akademik kali ini akan sangat bermanfaat untuk bisa memvisualisasikan dan mendeskripsikan data dengan baik. Jadi, visualisasi dan deskripsi data itu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Dan begini caranya yang akan saya jelaskan di video ini. Setidaknya ada 6 jenis visualisasi data, mulai dari tabel, bar chart, pie chart, line graph, map, dan diagram. Nah, keenamnya itu fungsinya berbeda-beda dan juga cara mendeskripsikannya juga berbeda. Sebelum masuk ke situ, ada aturan umum yang perlu diperhatikan yang mendasari untuk bisa mendeskripsikan keenamnya. Nah, ini dia. Jadi, dalam mendeskripsikan data, itu cukup dengan satu paragraf, meskipun datanya sangat banyak. Nah, dalam satu paragraf itu, komponennya ada 3, yaitu ada pengantar, ada tajuk utama atau ringkasan umum, dan baru penjelasan detailnya. Nanti kita bisa lihat di salah satu contoh di bawah nanti. Nah, jadi katakanlah paragraf itu ada 9 kalimat. Kalimat pertama itu menyebutkan visualisasi datanya itu tentang apa. Kemudian 2 kalimat selanjutnya mendeskripsikan main feature-nya atau data yang paling menonjol dengan tidak disertai angka-angkanya. Nah, angkanya baru muncul pada penjelasan detail di 6 kalimat berikutnya. Kita masuk pada visualisasi data yang pertama, yaitu tabel. Fungsinya, tabel digunakan untuk menampilkan data statistik, atau di sini saya sebutkan statistical display. Nah, cara mendeskripsikannya tidak perlu disebutkan satu persatu datanya seperti kayak ngabsen siswa di dalam kelas. Ini banyak saya temukan di beberapa artikel jurnal, deskripsi data itu seperti mengabsen. Padahal yang perlu dilakukan adalah menangkap main feature-nya, kemudian melakukan perbandingan datanya. Kalau dalam tabel seperti ini, yang tidak ada perubahan waktunya, main feature cukup bisa disebutkan mana data yang tertinggi dan mana data yang terendah, kemudian di-compare mana yang relevan. Nah, saya punya salah satu contoh. Ini tentang profil sekolah di Pulau Pongok dan Selagen. Mari kita cermati sebelum masuk ke bar chart. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalimat pertama itu pengantarnya.
Tabel 1 menunjukkan ringkasan profil sekolah yang ada di Pulau Pongok dan Selagen. Kemudian main feature-nya yang tidak perlu menyebutkan detailnya, tapi ini ada tahunnya karena memang berusaha menggarisbawahi kapannya. Tapi di data yang di atas tidak ada tahun 2000 ini. Jadi kita sendiri memang yang menentukan supaya lebih menarik. Hampir semua sekolah didirikan sebelum tahun 2000. Nah, ini main feature-nya. Bisa dilihat di sini nggak ada tahun 2000-nya. Tapi kita yang menentukan batasnya dan menentukan tahun untuk menandakan timeline supaya menarik pembahasannya. Nah, baru ini karena datanya sederhana, jadi cuma satu kalimat saja. Baru masuk ke detail, sekolah yang pertama didirikan di Pongok adalah Sekolah Dasar 1 pada tahun 1965. Kita ke detail dan sudah menyebutkan angkanya. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, visualisasi data yang kedua yaitu bar chart. Fungsinya itu untuk melakukan comparison atau perbandingan. Jadi jika datanya itu mengandung perbandingan, silahkan divisualisasikan dengan bar chart. Nah, mendeskripsikannya, untuk bar chart kita harus berfokus pada membandingkan data. Jadi data yang katakanlah data 1 ini berapa kali lipat dibandingkan data 2, atau data 2 ini berapa kali lebih tinggi dibandingkan data 3, dan seterusnya. Cari perbandingan yang relevan, dan juga tidak kalah pentingnya persamaan juga perlu disebutkan di sini. Jadi bukan hanya yang kontras, tapi yang similar, yang serupa, yang sama, itu juga termasuk membandingkan. Contohnya silahkan bisa dibaca sendiri di blog saya. Selanjutnya, pie chart. Pie chart ini fungsinya untuk menunjukkan proportion. Bahasa sederhananya itu untuk menunjukkan persentase. Bagaimana mendescribe-nya? Bapak dan Ibu dan teman-teman semua harus berfokus pada mayoritasnya, karena ini adalah persentase. Jadi nanti bahasanya kalau di bahasa Inggris itu enak banget, sering kita sebut the majority of atau the vast majority bla 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 bla. Maksudnya adalah mayoritas, persentase paling banyak adalah begini. Nah, lebih detail tentang cara mendeskripsikan data untuk pie chart, Bapak dan Ibu harus mulai menggunakan kosakata seperti setengah, seperempat, sepertiga, karena ini adalah 1:100. Jadi misalkan di sini 50%, katakanlah berarti setengah dari, misalkan di situ adalah guru, setengah dari guru begini. Nah, selanjutnya, line graph. Ini sangat menarik. Line graph fungsinya adalah untuk menunjukkan perubahan data berdasarkan waktu. Jadi changes in time. Ini dalam 1 tahun, dari Januari ke Desember. Ada juga yang dalam kurun waktu 5 tahun misalkan. Ada dalam kurun waktu 1 dekade. Nah, data yang memiliki timeline perubahan waktu, cara mendeskripsikannya berbeda dengan data yang tidak ada perubahan waktunya seperti yang sebelum-sebelumnya. Makanya
main feature-nya yang Bapak Ibu harus tonjolkan ketika punya land grab adalah trennya. Seperti terlihat di sini, trennya naik secara signifikan, turun secara drastis, fluktuatif, atau peaking, alias puncaknya, dan seterusnya. Jadi perubahan data dari waktu ke waktu itu yang menjadi fokusnya. Tuh. Nah, biasanya untuk mendeskripsikan land grab itu sudah khas caranya, yaitu sebutkan data awalnya, posisi data awal, kemudian sebutkan perjalanan data di tengah, kemudian diakhiri dengan posisi data di waktu yang terakhir. Semoga bisa ditangkap ya penjelasannya. Beralih ke yang selanjutnya, map alias peta. Jelas, kita sudah tahu ini adalah untuk menunjukkan lokasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen menunjukkan suatu lokasi, silahkan visualisasikan data menggunakan peta. Peta itu tidak harus dalam bentuk pulau-pulau begini, bisa juga sekedar denah, katakanlah denah rumah. Nah, itu sudah termasuk map. Mendeskripsikannya itu harus jelas Bapak dan Ibu mengenai arah-arahnya, arah utara, arah selatan, barat, timur. Tuh. Jadi bayangkan deskripsi Bapak dan Ibu itu bisa menjelaskan pembaca, bisa dipahami pembaca tanpa melihat petanya. Tuh. Maka di sini kita sering menggunakan ke arah sebelah barat atau di sebelah timur, sebelah utara, di sebelah selatan, di tengah. Nah, kata-kata itu akan menjadi pengontrol imajinasi dari pembaca. Selain itu, kata-kata seperti di samping, di belakang, di antara bangunan A dan bangunan B itu penting untuk digunakan di sini. Nah, yang terakhir, diagram atau diagram itu untuk menunjukkan struktur. Diagram ini bisa diagram seperti struktur organisasi, bisa juga sebuah proses, dan juga alur. Menurut teman-teman saya ketika saya belajar IELTS, karena ini semua saya ambil dari teori IELTS dan pengalaman saya belajar tentang itu, diagram dipandang sebagai yang paling susah mendeskripsikannya. Padahal, kalau kita bisa menangkap gambaran besarnya, kita bisa mengkategorikannya, itu justru sangat mudah untuk bisa menjelaskan diagram. Jadi, cara menjelaskannya adalah kita bisa mengkategorikannya, atau misalkan itu berdasarkan step, kita bisa menghitung berapa stepnya. Kalau kategori misalkan, kalau struktur organisasi mulai dari pimpinan, manajer, kemudian anak buah. Nah, itu sudah menjadi bagian-bagian yang bisa dipakai untuk menulis deskripsinya nanti. Nah, atau misalkan proses seperti ini. Nah, itu main feature-nya cukup bisa disebutkan terdapat 5 langkah dalam mencuci tangan dengan sabun secara baik dan benar. Nah, selanjutnya tinggal dijelasin. Nah, tapi sekali lagi jangan seperti mengabsen anak di dalam kelas. Langkah pertama adalah bla bla bla. Langkah kedua adalah bla bla bla. Sampai terakhir langkah kelima. Tidak seperti itu. Gunakan kalimat gabungan ataupun
kalimat kompleks sehingga deskripsinya lebih menarik. Kemudian kata-kata yang menunjukkan alur seperti selanjutnya, kemudian, setelah itu harus digunakan sebagai konjungsi supaya deskripsinya mengalir. Nah, misalkan seperti ini bisa dibaca, sebagai langkah pertama, seluruh tangan harus dibasahi dengan air bersih yang mengalir. Nah, kemudian menggosokkan sabun ke telapak punggung tangan dan sela-sela jari. Terus tidak ketinggalan, bagian bawah kuku juga harus dibersihkan sebelum membilas tangan dengan air bersih yang air bersih yang mengalir. Terakhir, bla bla bla. Jadi ini sudah cara yang paling mengalir, tidak pakai yang pertama, yang kedua, terus-menerus seperti itu. Hanya saja ini ada di sini sebagai langkah pertama, kemudian mengalir sampai terakhir. Tidak perlu langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Nah, demikian, semoga dapat bermanfaat penjelasan tentang visualisasi dan deskripsi data ini. Untuk lebih rincinya dan contoh-contoh per visualisasi datanya, mohon maaf tidak bisa disebutkan atau dibahas semuanya di video ini. Silahkan ke 13se.wordpress.com. Sudah ada beberapa komentar dari tulisan ini, dan Anda pun juga bisa berkomentar di sini maupun di komentar video di YouTube nanti. Terima kasih. Sampai ketemu dengan video penulisan akademik lainnya. Salam dari Austria.